selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Sebentar ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-32. Saya akan baca untuk kita semua. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan ke tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini Tuhan Yesus sedang menyampaikan suatu pengajaran kepada para pendengar, kepada para orang banyak mengenai hal kerajaan Allah dengan menggunakan sebuah perumpamaan, yaitu dengan mengatakan perumpamaannya tentang biji sesawi. Ya, saudara-saudara, berbicara tentang kerajaan Allah, tentu kerajaan Allah tidak dapat digambarkan seperti kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Misalnya seperti kerajaan Inggris dan lain sebagainya. Karena konsep kerajaan Allah sangat berbeda dengan konsep kerajaan yang ada di dunia ini. Ketika berbicara tentang kerajaan Allah, maknanya sangat luas. Dan tentu kerajaan Allah adalah sesuatu yang bersifat kekal, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya untuk memahami akan makna kerajaan Allah itu dengan perumpamaan biji sesawi. Saudara-saudara, biji sesawi adalah biji yang sangat kecil. Akan tetapi meskipun sangat kecil, dia memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Itu tadi seperti yang kita baca di ayat yang ke-32 ya. Dia sangat kecil tetapi apabila ia ditaburkan dan tumbuh, ya dikatakan dia akan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan dia akan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Itu tadi di ayat 32. Dikatakan sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Artinya awalnya sangat kecil, tapi benih yang kecil itu memiliki manfaat. Ya, manfaat yang sangat luar biasa. Artinya kecil tapi berdampak luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dari perumpamaan ini Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah pun dilakukan dari hal-hal yang kecil. Memahami kerajaan Allah dari hal-hal kecil yang dapat dilakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengajak kita bahwa untuk memahami kerajaan Allah, sekali lagi dimulai dari tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan di dalam keseharian kita. Namun itu berdampak besar, bernilai kekekalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Yang bisa kita lakukan contohnya adalah dalam hal tindakan kasih, yaitu memberikan perhatian, ya, menanyakan kabar. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, kita tidak bisa bercare group secara langsung, tidak bisa bertemu, berngobrol bareng di gereja, di depan gereja dan lain sebagainya, gitu ya. Kita bisa menanyakan kabar sahabat, teman kita, ya, melalui WhatsApp, handphone, telepon, Zoom dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sederhana
nanya kabar gitu ya. Dan semua kita bisa melakukannya. Apa kabar? Gimana keadaannya sekarang? Saudara-saudara, kecil tetapi itu sesuatu yang baik. Dan pasti orang yang kita tanyakan ini dia akan merasa senang karena diperhatikan, merasa senang karena dikasihi. Apalagi kalau tidak hanya bertanya kabar, kita juga belajar mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan mereka yang sedang bergumul, mendoakan mereka yang sedang berduka. Sesuatu yang luar biasa saudara-saudara yang dapat kita lakukan. Banyak hal kecil yang bisa kita lakukan lagi, membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita boleh diingatkan kembali bahwa untuk memahami, untuk melakukan kerajaan Allah, melakukan akan hal-hal yang bersifat kekal, kita mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Kecil tapi berdampak besar. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui setiap hal yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan, ketika kita lakukan untuk Tuhan, maka semuanya akan sungguh luar biasa. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan pagi hari ini. Kiranya kami boleh diingatkan supaya kami boleh melakukan berbagai hal dimulai dari hal-hal yang kecil dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.